Boleh. Live. Apakah ada mendengar suara kita? Ini lo masih tema Halloween ya? Tentang bulan ya, bulan gerhana Ini kan bulan. kalau bulan Oh, iya, itu iya, ada iya. Manusia serem serigala. Apalagi kan merah-merah gitu kan kan? ya? Oh gitu. Iya sih. Iya kan? Kenapa ya bisa merah ya? Kan bulan darah bilangnya. Oh. Ya, suka aja aku ngomong gitu kan. Itu yang lagi kelaparan. Gitu. Oh ya ada dong. Mati loh. Ya. Selamat siang. Selamat siang Halo teman-teman semua. Sudah makan siang belum? Sudah. Kalau sudah ya baguslah. Kalau belum ya makanlah. Bukan, kalau belum ya tunggu dulu selesai live baru makan gitu. Nggak boleh kok sambil live sambil makan. Sambil makan ya. Iya, kitanya aja nggak boleh karena di ruang studio kan nggak boleh. Nggak boleh makan. Nggak, ya. Tapi kok itu nggak ada gambar? Oh iya, ada. Gambarnya Ini ngumpet. ada. Nah. Gambarnya itu di bawah. Ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Kamu tanya ini gaya rambut apa? Gaya rambut apa? Gaya yang lagi ngetrend itu ya. Oh, Lo nanya. Kita ngobrol dengan Kak Ipung. Bro, Ipung. Lagi serius dia bikin acara ya. Oh, Kak Ipung. yuk kita mulai ya. Ya mulai. Tes. Tes. Adi coba. Oh, tes satu. Ya, kita mulai ya. 3, 2. Apa kabar semuanya? Yuk kita kembali lagi bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini hanya kita bertiga ya. Yup. Yaitu saya Farini Anwar. Saya Yunus Hendri. Dan Aditya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih di tengah kalau Anda saat ini yang berada di Taiwan yang mendengarkan melihatnya dari Facebook ya. Ini mungkin akan merasa, kok dingin, udah gitu hujan lagi. Oh, oke, dingin Apalagi hujan. daerah utara ya. Bagaimana Iya. dengan daerah selatan atau daerah tengah? Bisa juga kabarkan ya bagaimana cuaca Anda di sana. Iya. Yang pasti nih kalau cuaca hujan seperti ini enaknya ngebakso ya. Bobo. Seperti Iya, yang iya, tadi iya. kita barusan kita lakukan yaitu makan bakso, mie bakso. Wah, Mantap. luar biasa sekali ya mie bakso buatan dari orang Indonesia. Mantap Asli deh. loh, luar biasa. Dan kalau rasanya. ngomong-ngomong bakso nih, jadi inget tuh yang seperti gambar yang ada sekarang ini nih. Yaitu bulan ya, bukan bakso ya. Ini saking kelaparan Apa besarnya atau kurang ya? kenyang. Kekenyangan Oh. maksudnya. Jadi ngebayangin apa nih segala macam. Karena tadi terakhir makannya bakso bulat. Jadi sekarang kita juga akan membicarakan soal yang namanya yang bulat-bulat yaitu bakso. Oh ya bulat. Oke. Karena masih Bakso lagi. masih mau makan Belum move on lagi ya. ya. Masih belum puas. Iya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai yang namanya gerhana bulan lagi. Oh. Tapi sepertinya gerhana bulannya juga beda ya. Kali ini merah ya. Oh iya. Biasanya gerhana bulan malah gelap. Ke kuning. Kuning-kuningan. Kuningan. Iya, betul. Kuning-kuningan. Iya. Tapi kali ini merah. Kenapa nih bisa warna merah? Ya, jadi ini disebut juga sebagai gerhana bulan total yang katanya untuk kali ini khusus Taiwan dan juga Korea Selatan akan juga dibarengi dengan fenomena okultasi Uranus. Jadi katanya kalau kelewatan maka kita harus menunggu hingga tahun 4344 baru bisa Apa? menyaksikan 4344? 2300-an, 400-an malah. Iya 2000 tahunan dah. 2000 tahun mendatang baru Tadi bisa Farini baru menyaksikan. juga menerima paspor ya, itu udah berlaku 10 tahun. Itu aja kita udah ngomong wow gitu kan. Iya. Kalau tahunnya berpanjangnya tahun ini, tahun 2022 berarti akan berakhirnya paspor kita itu tahun 2032. Iya. Itu kita udah ngomong wow. Nah, Ini- sekarang berapa 4000? 4344 Salah tulis gak sih, Kak tahun. Yunus? Bener. Salah tulis gak Enggak sih? sih, Tapi 4.000. itu kita apa? Kita masih hidup gitu. Sudah dilahirkan berkali-kali gitu. Udah, kalau yang percaya reinkarnasi mungkin udah Reinkarnasi berkali-kali ya. berkali-kali, Kadang-kadang ya. sampai nggak kehitung dengan jari kaki, dengan jari tangan, begitu dengan jari jari gitu Iya, nggak kehitung ya. Jadi Wah, luar katanya biasa. gerhana bulan ini ya akan terlihat itu beberapa menit setelah bulan terbit di pukul 17.02 ya sore hari ini. Dan juga sepertinya kalau kawasan utara Taiwan itu nggak mendung, ada peluang untuk bisa melihat fenomena gerhana bulan total. Oh jadi yang tinggal di utara itu
ada 50-50 kesempatannya untuk Kalau dapat mendungnya melihat. sudah ini ya, sudah bubar, mudah-mudahan bisa terlihat malam ini. Jadi masih keburu nih, kita berharap semoga nanti nih pada saat siaran kita disiarkan, yaitu saat itu Anda sedang menikmati gerhana bulan ya. Oh ya, mantap. Jadi gerhana bulan dengarkan radio juga, radio RTI kan. Iya, betul-betul. Jadi kalau misalkan Anda nggak bisa melihat, nggak apa-apa. Anda bisa menuju ke YouTube dari Taipei Astronomical Museum. Di YouTube-nya itu akan disiarkan live tentang gerhana bulan di malam ini. Wah, oke. Jadi bagi yang tinggal di Taipei mungkin ya, kalau tadi kan bilangnya kalau mendung kagak Kalau kelihatan. Nah, kalau kagak mendung berarti nggak kelihatan. Nah, misalkan saja kalau mendung otomatis ya lihat di YouTube. dari siaran langsung aja di YouTube sana. Karena memang ya kadang-kadang kita lihat begini seperti yang kita diberitahu nih, Iya. warnanya merah, kemudian besarnya berapa. Tapi kalau lihat dari posisi Anda di mana, kadang-kadang warna agak sedikit berbeda. Dan biasanya lebih kesannya agak lebih kayak oranye kalau iya. Farini. Kalau Iya, bilang iya. merah berarti oranye. Berarti itu tergantung mata masing-masing. Oh gitu. Betul. Oh gitu, Farini kacamatanya mesti copotin ya. Itu tanda-tanda. Oh, itu oranye, itu merah ya. Ini sih namanya buta warna. Itu maksudnya tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda udah mesti pakainya kacamata kuda itu. Kacamata biasa lagi ya. Iya, Tolong iya. diganti ya kacamatanya ya. Iya. Ya yang pasti tentu saja karena ya itu posisinya juga pengaruh. Seperti Betul. waktu Iya. itu ya Kak Amina kasih fotonya, wah bulannya besar. Itu di tempat Fahri ini bulannya malu-malu. Udah gitu juga tergantung juga handphonenya sih. Iya. Kameranya ya. Apalagi kalau tinggalnya di dekat gedung-gedung yang sangat tinggi. Mana? Gimana coba? Ya kagak kelihatan sama sekali. Maka dari itu YouTube adalah teman baik kita. Tentu saja kalau seandainya Anda memiliki kesempatan ya bisa yang ngongok gitu. Mungkin kalau Iya, iya, seandainya rumahnya di lantai, ada lantai paling atas tuh Betul. bisa di sana lihat, atau mungkin mencari tempat yang agak sedikit lapang, tapi posisinya harus tahu bulannya Iya. ada di mana. Iya. Jangan tapi lapang tapi bulannya di belakang di belakang belakang gunung. gedung. Ya Iya. percuma nggak kelihatan juga ya. Otomatis saya sarankan mungkin harus persiapkan 4 persiapan nih. Yang Apa pertama adalah kursi untuk menunggu. Oh gitu. Ya, kedua itu adalah payung kalau hujan. Kalau hujan. Ketiga itu adalah teropong. Soalnya kan bulannya kecil banget. Iya kan ya, teropong. Jadi kalau itu wah gede gitu kan. Nah, keempat ya otomatis makanan atau minuman. Oh, Biar kagak bosen. Lupa ada 5. Oh gitu. Handphone Anda dengarkan acara radio RTIS. Oh. Waduh. Ya kan maksudnya sekarang ya makan juga, Iya. kemudian juga sambil yang pasti ya gerhana bulan itu kita nikmati sambil bersantai, bukan Betul. sambil bagaimana serius kenapa nih bisa jadi gerhana Iya, bulan iya, kan? iya, iya. Ya jangan ya, kita menikmati keindahan. Yang mana keindahan ini baru akan dapat Anda nikmati setelah reinkarnasi berkali-kali nih. Mungkin beribu Sebelum kali. Anda dilahirkan kembali. Jadi Anda bisa melihatnya Iya. di Iya. kehidupan ini. Jadi kalau itu silakan untuk setel alarm, bisa mengingatkan. Ya kali-kali biasanya kalau gitu, Farid Suka kadang-kadang lupa. lupa. Suka Apalagi lupa. jamnya kan 5 kan. Pukul berapa? Pukul 5. Pukul 5. Ya, pukul 5 sore ya. udah muncul. Tanggal 2, Oh. itu sudah mulai perlahan-lahan terlihat Iya, bulannya. nanti kita lihat sih kalau seandainya kita memiliki kesempatan kita coba ya, bisa nggak? Tapi biasanya tergantung handphone juga sih. Oh, handphone sekarang juga udah canggih-canggih loh kameranya itu Iya, bisa ada di zoom. fotonya. Bukan, ya saya mah bukan. Kalau Kak Fahri ini enggak, Bukan. di zoom terakhir blur. Ngeliatinnya apa bulan, yang mana bulannya nggak ketemu lagi ya, foto gitu. gitu ya. Iya. Iya. Ya kalau ngomong-ngomong soal gerhana bulan, tentu saja banyak sekali mitos-mitosnya nih. Setuju. Wah, setuju. Nah, ini yang paling bukan menakutkan sih, yang kadang-kadang Agak membuat sedikit orang meremin sih. Iya ya. Agak sedikit Waktu itu kan was-was. bilang tiap kali yang Farini ya, yang Farini kecil tuh diomongin juga sama orang tua Farini. Kalau lagi bulan lagi purnama, Ya. apalagi gerhana bulan tidak boleh sembarangan menunjuk Ya. dengan iya. jari langsung. Betul, betul, Nggak betul. boleh nunjuk bulan. Kenapa? Waktu itu apa ya bilangnya ya? Katanya nggak sopan sih. Itu pertama nggak sopan. nggak- Kemudian itu Bisa, kalau katanya ditunjuk kupingnya- bisa apa gitu, kupingnya kupingnya kan kebelah. iya atau kegigit sama ya makhluk itu penjaga bulan katanya seperti itu sih Iya. dulu bilangnya Iya, seperti itu. Tentu saja ini sebenarnya sih mitos sih. Iya, iya, Padahal iya. nggak ada hubungan sama sekali kok Anda tunjuk. Iya nggak? Pas Jangan itu- saya lagi mikir, misalnya kalau kayak gitu ya kita udah tunjuk gitu kan, mungkin pada saat itu nggak ada apa-apa, tapi demi membuktikan benar adanya, mungkin orang tua kita pada saat kita lagi tidur pulas gitu ya, disobekin itu ke ya, ini kejam banget ya kalian dengarnya. Ya terus Ya, terang itu sih mitos. pasti Canda, kalau lagi canda. kecil kadang-kadang berani. Ya mungkin ya
biar kita nggak sopan. Memang nunjuk-nunjuk orang begini-gini Iya pasti nggak sih, sopan betul, kan. betul. Jangan kan jadi anggap ini ya istilahnya, apalagi kan berapa lama sekali baru ada nih. Iya, Purnama kan iya, sebulan sekali baru ada. Dan belum tentu lagi setiap bulan nongol. Kadang-kadang kan mendung, Iya. hujan lah, atau ada mungkin Cuaca awan kurang baik. iya. Nah, yang pasti memang sih kalau seandainya istilahnya maki-maki ya yang di atas itu kan kita percaya bahwa kita selalu kan ngomong kita berserah pada yang di atas, ya Betul, kan. Nah, iya. yang di atas ya termasuk ya bulan lah, matahari, Iya, karena di matahari atas semua, kita. iya, Jadi alam istilahnya semesta. mungkin ini sebagai bukti bahwa kita harus menghormati yang di atas. Betul, Yang betul, di atas betul. kita dalam arti orang tua, yang di atas kita dalam arti guru, atau yang di atas kita berarti nenek moyang buyut, dan juga benar-benar di atas langit gitu Betul ya. betul. Iya. Jadi kata Kak Farita itu benar sekali ya. Jadi bulan itu memang identik dengan hal-hal seperti demikian. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan juga dipercayai katanya kalau gerhana bulan total ini menandakan akan terjadinya musibah, yaitu adalah musibah banjir bandang. Waduh. Wah, Oke. jadi ini mitos juga ya, dipercayai katanya kalau gerhana bulan merah itu biasanya itu menandakan hal yang kurang positif. Waduh, karena merahnya itu ya. Ya, Jadi kelihatan sebenarnya sangat juga horor. ini juga pengaruh dengan yang namanya gravitasinya kali ya. Kan bulan gitu juga ya. memiliki gravitasi kan ya. Maksudnya daya tarik ya biasanya. Kurang tahu. Jadi istilahnya kalau kayak gitu air lebih kumpulnya kemana gitu. Ah, jadi air kesannya akan lebih sih. tinggi, bla, bla, Kemudian bla. juga ya karena ya musim juga dan lain sebagainya, dan memang sebenarnya kembali lagi kepada manusia sih, sebenarnya sudah memang global warming, jadi otomatis ya begitulah. Dan juga harus waspada. warga di India juga malah percaya nih katanya ketika mandi selama gerhana tengah terjadi ini akan membawa sial berkepanjangan. Waduh, ingat pukul 5 jangan mandi gitu Jangan ya. mandi, Oh, gitu ya. jangan mandi ya. Jadi gerhana selesai baru Masih mandi. kerja, memang nggak boleh mandi. Kalau kamu kerja berarti kamu udah bolos kerja ya. Kalau abang kalau yang lagi di rumah lagi mau siap-siap untuk masak, masa mandi sih? Ntar habis masak bawa lagi. Boleh. Iya, 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 jadi memang nggak boleh ya kalau gitu ya. Iya. Jadi ya itu tentunya banyak sekali mitos-mitos ya. Yang Iya. pasti kalau pengalaman dari Kakak Farini sih dulu lagi kecil, ya itu juga sempat nih karena dia udah diajak pergi nih sama papa mama nih untuk kemana gitu. Ternyata hujan. Kan di Indonesia kan sering kadang-kadang Sering sering hujan. hujan kan. Hujan. Nah, pada saat itu dia kesel di samping sumur, dia ngomel-ngomel sama langitnya. Waduh. Dia ngomel, kok bisa hujan? Nunjuk-nunjuk. Padahal Udah udah begitu? dibilangin sama mama kan. Entah kebetulan atau gimana, tiba-tiba besokannya tuh bibirnya itu jadi bengkak. Wah. Nah, katanya sih berarti langsung nggak boleh tentunya ya? Ibu Farini bilang ya itu karena kamu sih kemarin gini. Ya entah benar atau enggak sih. Jadi ya istilahnya tetap aja dah, kalau udah dikasih tahu begitu ya percaya nggak percaya deh ya. Iya. Jadi kan memang ngomelin orang tuh memang nggak boleh. Iya sih, memang Dimaki. nggak boleh. Kalau mau hujan ya hujan gimana ya kan. Betul. Jadi ya itu kembali lagi pada mitos ya. Iya, jadi memang mitos-mitos bulan itu juga masih ada, disebutkan juga katanya warga India nih juga percaya bahwa sinar bulan dan matahari ketika gerhana terjadi ini membawa bentuk ultraviolet khusus yang bisa membunuh mikroorganisme dalam makanan. Jadi katanya ketika terjadi gerhana maka mereka akan mengeluarkan semua bahan makanan kemudian ke halaman rumah supaya makanan mereka ini bebas penyakit. Jadi ada positifnya juga. Oh, iya, Jadi iya. nggak selamanya harus negatif, juga ada hal-hal positif. Sangat unik ya. Kalau dulu kita harus hilangin kuman pakai lampu gitu kan, elektronik punya buat hilangin kumannya, sekarang Pakai gerhana bulan. alami gitu ya. Oke. Jadi itu membunuh. saja ada fungsinya juga ya. Bang? Ada positif, ada negatif juga. Nah, bagaimana nih dengan pengalaman Anda? Apakah Anda sendiri juga di tempat Anda bisa pernah melihat gerhana bulan, juga boleh dibagikan ke kita ya? Iya, Nah, betul. yang pasti kayak Yunus sendiri ada nggak pengalaman lihat gerhana bulan? Ada sih ya, jadi ke tahun ini kalau nggak salah di awal tahun ya sempat juga ada gerhana bulan di kala itu, dan banyak warga juga yang keluar kemudian sambil jalan-jalan, kemudian juga pas kebetulan nggak ada hujan, kemudian juga suhu juga bagus sekali, jadi semua pada keluar rumah, kemudian sama keluarga, jadi menikmati juga sih. Dan biasanya kalau kayak kita kan biasanya di sini pas pertengahan musim festival Iya. pertengahan musim gugur kan, Iya. itu juga biasanya tuh sambil menikmati bulan, kemudian juga sambil barbecue, ya itu sudah lewat sih. Sudah lewat. Karena waktu itu juga boleh bilang masih banyak larangan-larangan, belum diperbolehkan untuk bagaimana Oh, ya iya, kumpul-kumpul ya. Ya. Kalau sekarang ini sudah dibuka nih, sudah boleh nih. Jadi ya kalau ada kesempatan bisa juga berkumpul dengan teman-teman nih. Yang pastinya. Gunakan manfaat ini nih untuk Iya. berkumpul, bersilaturahmi, kemudian juga sambil menikmati yang namanya bulan purnama. Dengan Kak Adit sendiri pada pengalaman nggak nih dengan bulan purnama? Kalau di Taiwan kayaknya agak jarang loh. Nggak bisa jadi Kak Adit waktu itu Apa? lagi menyatakan cintanya pada si doi bulan. pas dibawa gerhana bulan. Wah, romantis. Kagak ada, saya tidak seromantis itu sayangnya. Iya kalau kayak
itu pasangan lah yang romantis, boleh dong. Iya. Pasangannya maksa musik. Emangnya gerhana bulan ini juga boleh bilang memberikan suasana romantis ya. Iya sih, Iya, iya. cukup Iya, romantis. betul. Jadi istilahnya membuat aduh kayaknya wah gimana sih suasananya ada bulan. Akan kuambilkan bulan purnama untukmu. Oh, iya. Ambilkan Jangan bulan. bulan purnamanya bersatu, Bulan jangan kan. pekan Nanti kalau diambil yang lain gimana dong? Iya. Jadi juga yang namanya gerhana bulan ini juga diselimuti banyak hal-hal yang cukup unik teman-teman ya. Dan juga disebutkan bahwa salah satu peramal di India yang cukup ternama ini juga mengeluarkan prediksi dia tentang gerhana bulan ini. Katanya ini menjadi simbol akan ketidakstabilan dunia dari politik, bencana, kesehatan semuanya deh katanya. Waduh. Ini kita siap-siap ya untuk menghadapi yang namanya bencana yang akan datang menimpa manusia. Nah, kalau itu sih lebih antara percaya atau tidak percaya Iya, saja. Ya, jadi pastinya harus was-was hati-hati lah, sih, harus hati-hati. tetap hati-hati sih Iya. apa ngapain. Karena ya situasi sekarang ini kan perang Ukraina, Iya. kemudian Betul. juga Di sini dekat-dekat sini juga ancaman lagi juga, tegangnya memanas kawasan terus, Indo-Pasifik, kan. betul. Jadi ya kan memang dikatakan bahwa katanya apabila derajat suhu rata-rata bumi ini naik berapa 0,5 derajat aja itu sudah mempengaruhi emosi Emosi. dari manusia penghuninya karena memang Gampang panas tuh lebih emosi. gampang gimana Emosi, sih gitu kan. iya, betul. Jadi akhirnya ya itu dia harus berhati-hati untuk jaga emosi kita. Iya pastinya. Ademin mesti ya, ditenangkan. Kalau tiap kali kalau mau lagi emosi nih, makan harus bakso. Jangan. Oh, bukan. Makan cabe. Jangan salah, itu makin susah kalau cari bakso karena di sini bakso jarang. Oh iya emosi. tambah Iya, emosi makin gitu ya. emosi, karena Oke. sering ada. Oke deh, untuk acara RTI obrolan bersama dengan RTI SI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Saya Farini. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Selamat jumpa. pamit. Sampai jumpa semua. Bye-bye. Iya, ngomong-ngomong gerhana bulan nih. Wah, di sini gerhana bulan berarti malam ini ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Kembali Betul. lagi sekitar pukul 5 dan Pukul 5. katanya waduh, baru katanya akan terlihat nih ya. Kenapa? Perlahan-lahan akan muncul. Iya, dan katanya bisa 110 menit. Jadi jangan Oh, jadi sia-siakan panjang ya kesempatan ini ya teman-teman ya. Waktunya cukup panjang itu. Soalnya nanti kalau udah Jadi tergantung kelewat, daerah juga, kelewatan berarti masih nunggu 2000 tahunan ya untuk Berapa kali reinkarnasi itu ya? Berapa kali reinkarnasi itu? iya. Tapi kalau untuk gerhana bulan umumnya itu juga boleh bilang sering dalam waktu sih, dekat ya. iya. Yang pasti nih kalau untuk gerhana bulan nih ya itu adalah pada tahun 2025. Tapi kalau gerhana bulan dengan versi diwarnain warna merah seperti nanti ini Iya. nih, nah itu baru akan ada ya setelah berapa ribu tahun lagi? 2300. Itu yang bersamaan dengan fenomena okultasi Uranus. Okkultasi Uranusnya ya. Itu Jadi akan kadang-kadang kita tahu kan, bersamaan. wah jadi belajar ilmu nih. Iya. Ilmu apa namanya? Astronomi. Astronomi ya. Ini kan bumi, ini kan kita nggak boleh bilang matahari. Matahari Iya. bumi yang muterin. Betul. Itu bumi itu ada bulannya Iya, muter-muterin. muter-muter. muter-muter. Akhirnya pas klopnya itu pas satu garis, nah itulah yang namanya ya ada gerhana bulan, gerhana matahari, dan kemudian tadi tambah dengan yang namanya Uranus lah. Jadi ya itu Planet-planet memang lainnya. kita boleh kembali lagi belajar untuk hal ini. Wes, nanti kita datangkan ya Itu suhunya, ada loh gurunya. hafalnya waktu Iya, SD atau makanya kembali SMP lagi. deh. Itu Aduh, mesti tiap hari. hafal ya. Urutan planet, tata Urutan- surya segala. Coba sebutkan 12 planet. 12 emangnya? Ya nggak tahu. Iya kan ada planet Pluto, ya Ada kan? Jupiter, Uranus, Itu apa lagi? Saturnus, Mars, Yunus gitu maksudnya. Venus, Jupiter. ya Jupiter. Tadi kan udah. Oh, ya. Jupiter. Apalagi ya? Waduh. Iya, sebenarnya ngafal. Boleh bilang ya. Kita makanya nih ya lagi dari SD, SMP, SMA harus hafalan biologi, kemudian geologi segala macam ya. Itu dia maksudnya sekarang yang ingetnya apa? Bulan doang. Bulannya planet-planetnya nggak ngerti. Udah gitu bentuk-bentuk planet juga kan seperti bintang zodiak kita juga itu kan dari berdasarkan susunan dari bintang membentuk seperti bintang hewan apa. Iya. Jadi cukup luar biasa ya untuk orang zaman dulu yang semuanya serba pakai hitungan sendiri. Udah gitu pengalaman, udah gitu juga ingatan untuk merumuskan segala sesuatunya. Sekarang kan apa-apa kita langsung Google aja. ya Nah, kan? semuanya Google. Terima kasih aja Mbah udah Google. bisa. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah gimana gitu ya. Iya betul. Oke deh, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Oh, Otomatis. sekarang untuk informasi nih,
bahwa pada tanggal 1 Desember mendatang kita akan mengadakan yang namanya temu pendengar secara online ya. Wih. Kembali lagi nih akan munculnya di layar monitor handphone Anda maupun juga layar monitor komputer Anda, yang mana ya itu dia kenapa memilih 1 Desember? Kalau tahun kemarin kan kita 17 ini ya, 17 Agustus ya, disesuaikan dengan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kali ini tanggal 1 Desember. Hari apa? Coba ditebak. Hari ulang tahunnya Kak Farini. Oh, bukan ya? Ulang tahunnya si yang lahir tahun 1 Karena Desember. hari Kamis. Oh, karena hari Kamis. 1 Desember hari Kamis. Ayo, siapa bisa tebak nih? Siapa bisa tebak? Ayo. Silakan. Kenapa nih memilihnya tanggal 1 Desember? Begitu juga kita akan melaksanakan temu pendengar ini pada pukul sekitar 4.30 waktu Taiwan atau pukul 3.30 waktu Indonesia. Wah. Teman-teman jangan lupa ya untuk ikut meramaikan ya, ikut menyaksikan, karena tentu saja akan dibagikan yang namanya souvenir atau hadiah bagi Anda yang ikut berpartisipasi. Oke, sekarang kita Pamit dulu. Pamit Sampai dulu ya, jumpa sampai semua. jumpa. Jangan lupa 1 Desember pukul 4.30 4.30 sore waktu Taiwan atau 3.30 waktu Indonesia. Yo, bye-bye.